Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Bincang santai saya kali ini saya akan menghadirkan dosen FISIP UB sekaligus pemerhati masalah pemilu. Kita akan berbincang seputar peta politik Pilkada Kabupaten Malang. Langsung saja saya sapa beliaunya, Pak Dr. Muhammad Muzaki. Assalamualaikum, Mas Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya ini? Baik ya? Alhamdulillah baik, Mas Nurdin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mas Muzaki, ini kan Kabupaten Malang, ini kan akan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang akan melaksanakan pilkada serentak. Dari peta yang ada, ini yang baru berani memunculkan calon adalah PDIP bersama koalisinya, incumbent. Sementara PKB belum. Nah ini, bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira menarik ya. Jadi kontestasi untuk Kabupaten Malang pada periode ini itu diwarnai oleh beberapa fenomena. Fenomena pertama kita lihat bahwa di partai-partai sebelum mengusung calon itu lebih dulu ada dinamika internal. Dinamika internal yang kita lihat itu memunculkan satu gejala baru dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Ya. Karena adanya istilah pra pencalonan yang dulu itu kita kenal dengan istilah konvensi internal di partai. Nah, yang kedua ditandai pula dengan adanya fenomena prarekom ya. Prarekom. Nah, prarekom ini kita tahu bahwa ada beberapa partai yang masih belum menentukan siapa calon yang akan didefinitifkan. Karena sejauh yang kita bisa update datanya, beberapa partai itu termasuk PKB saya kira, bahkan PDI saya kira, itu mengalami satu dinamika yang dinamika itu untuk mendapatkan rekom itu belum bisa sekaligus seperti bakal calon. Nah, ini tentu membuat dinamika internal di masing-masing partai itu menjadi lebih dinamis dan memerlukan waktu yang cukup untuk kemudian masing-masing bakal calon itu memastikan yang akan diperolehnya. Nah, dari fenomena itu, hemat saya, ini roadshow mengusung calon itu menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena ada beberapa hal-hal itu hemat saya itu ditandai dengan semacam kos tak terduga ya. Yang kemudian itu juga menjadi taruhan bagi calon untuk menyiapkan sejumlah logistik dalam arti untuk mendapatkan rekom itu. Saya kira ini menjadi tidak efisien, cukup mengganggu hemat saya dengan semangat pemilu itu sendiri di dalam undang-undang yang berlaku sampai sekarang. Catatan kedua, inefisiensi dalam arti tidak efisiennya proses pencalonan ini juga hanya kodifikasi ya, dari Undang-Undang 10 2016 dikodifikasikan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu untuk pertama saya kira pilkada lalu masuk di rezim pemilu. Nah, begitu ya. Nah, pilkada ini sebelum-sebelumnya itu nuansa lokalnya sangat kental, tapi sekarang kemudian menjadi rezim pemilu, di mana kemudian konsekuensinya adalah
ada satu gap antara semangat demokrasi yang itu ditandai oleh sentralisasi politik, tapi pada faktanya itu untuk menentukan calon saja itu harus kemudian masih bersifat sentralisasi. Nah, sentralisasi yang saya maksud diukur dari adanya dinamika untuk memburu rekom dari DPP ya. DPP. Calonnya di daerah, dinamikanya di daerah, tetapi tidak selesai di daerah, kan harus diputuskan di Jakarta sana. Nah, ini saya kira pilkada kita menjadi bersifat prismatik ya. Menjadi bersifat prismatik. Karena dinamikanya di lokal, tetapi decision-nya, keputusannya itu ada di tingkat pusat. Nah, saya kira untuk pelajaran yang berharga, yang baik, ke depan hal-hal yang begini, itu perlu diulang, saya kira. Perlu ada review terkait dengan proses pencalonan ini. Pertama adalah semangatnya untuk supaya pencalonan ini tidak high cost, tidak berbiaya tinggi, dan kemudian yang kedua, desentralisasi politik bisa kemudian diterapkan dengan efektif di daerah. Ya, saya kira itu untuk proses pencalonan, Mas Nurdin. Jadi proses pencalonan itu problemnya memang sentralistik ya, karena memburu rekom itu ya. Iya. Nah, yang menarik kan ini, Mas Muzaki, peta di Kabupaten Malang ini kan justru partai politik pemenang pemilu kemarin itu kan PDIP ya, tidak mengusung calon sendiri, tapi mengusung calon partai lain. Gitu ya. Sementara calon dari internal di nomor 2. Nah, ini, saya kira ini fenomena menarik. Ya, saya kira itu. Ya, kalau kita lihat dari sistem politik, politiknya, memang ini kan tidak terlepas dari pertama adanya sosialisasi politik, pendidikan politik, partisipasi politik, ya. Kemudian kaderisasi politik. Nah, saya kira kalau lembaga politik yang kemudian kewajiban utamanya adalah melakukan pendidikan politik, jika lalu kemudian mengalami satu krisis kader, itu bisa dibilang pendidikan politiknya tidak cukup berjalan secara memadai. Sehingga apa? Sehingga dimungkinkan seperti yang kita tahu sekarang, itu ada kader dari partai lain, itu nyebrang ke partai tertentu ya. Seperti yang kita lihat di Kabupaten Malang itu. Nah, sebaliknya, di partai yang kemudian sudah disiapkan, itu tidak cukup dipandang memadai untuk kemudian dicalonkan oleh partai itu sendiri. Nah, ini juga menyangkut pendidikan politik, kaderisasi politik yang itu ke depan saya kira memang jauh hari sebelum pemilu supaya tidak menjadi ritual politik 5 tahunan, itu perlu disiapkan oleh partai dengan baik ya, dengan baik. Nah, terkait dengan fenomena ini, saya juga mencatat bahwa pencalonan ini menjadi mahal, lama, dan sulit ya. Mahal, lama, dan sulit. Ke depan dari pembelajaran politik yang baik ini, mengapa kemudian tidak dipermudah, dipercepat, dan mudah, cepat, dan murah? Kenapa harus kemudian lama, kemudian sulit, dan mahal dalam proses pencalonan ini? Nah, sehingga ya pembelajaran politiknya adalah kita coba lihat, bandingkan ya. Kalau dibanding dengan calon perseorangan misalnya, di mana calon dari partai politik itu kemudian kita berhitung ada ketidakadilan di sana, khususnya bagi calon perangan. Kita tahu misalnya untuk syarat pencalonan itu syarat dukungannya itu persentasinya, pembagi persennya itu adalah jumlah penduduk. Sementara dari calon partai politik itu persentase pembaginya itu dari 20% kursi yang ada di DPR. Nah, konversi suara calon partai politik dengan calon independen itu tidak equal, saya kira. Tidak adil. Sehingga kemudian sangat berat di calon
perseorangan yang sekarang masuk verifikasi itu. Faktual. Nah, hemat saya ya dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan ini menjadi persoalan di banyak daerah, di banyak tempat. Saya kira kalau kemunculan calon perseorangan dimanapun juga akan menghadapi problem yang sama. Dan di beberapa daerah juga mulai berpikir, bahkan menyiapkan diri untuk mengajukan JR, uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hemat saya, pencalonan ini why not? Kenapa tidak disimultankan, disatukan antara calon perseorangan dengan calon partai, sehingga tidak ada diskriminasi. Termasuk calon partai, semangat yang tadi saya katakan cepat, murah, mudah prosesnya, itu bisa ditempuh oleh partai. Kalau misalnya prosesnya itu sama dengan proses pencalonan di mana dukungan bagi calon perseorangan itu disamakan dengan proses pencalonan bagi calon yang diusung oleh partai politik, saya kira ketidakadilan itu akan bisa dikesampingkan. Artinya sama-sama equal. Lalu dari segi waktu juga demikian. Prosesnya bertele-tele, rumit ya, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, khususnya bagi calon perseorangan. Sehingga kemudian ini ke depan pembelajaran politiknya adalah, hemat saya perlu dipermudah, diperlonggar, supaya apa? Calon itu bisa banyak ya. Kenapa? Karena dari perspektif pilihan, keputusan itu akan lebih mudah diambil, jadi akan bisa lebih cepat akan dipilih jika pilihannya itu banyak, maka calonnya semakin sedikit. Apalagi nanti kemudian ada, saya menangkap isu untuk kemudian diarahkan pada calon tunggal ya. Nah ini saya kira kemunduran bagi demokrasi. Kenapa kemudian ada calon tunggal kalau semangatnya pemilu langsung oleh rakyat? Mengapa kemudian calonnya tidak diperbanyak? Nah itu poinnya. Berikutnya, dari yang ketiga, peluang untuk partai itu saya kira untuk Kabupaten Malang, kenapa tidak dimaksimalkan ya? Dimaksimalkan itu dimungkinkan bisa ada 5 pasang calon. Ya. Ada 5 pasang calon. PDIP sendiri misalnya, PKB sendiri, lalu kemudian mereka cukup punya sesuai ketentuan 10 kursi itu melebihi bahkan PDIP sama PKB bisa mengusung calonnya sendiri. Kemudian ada ada Golkar ya. Gerindra. Betul. Itu satu calon sendiri misalnya. Lalu kemudian ada juga Nasdem ya. Nasdem. Ya, dengan P32 Hanura satu koalisi itu bisa 5 calon dengan satu pasang calonnya adalah calon perseorangan. Iya. Nah dengan demikian maka jadi idealnya begini Bang Wizadi, ketika agar calon dari partai dan perseorangan itu equal begitu, paling tidak persentasenya tidak didasarkan pada jumlah penduduk, tapi mungkin jumlah pemilihnya gitu ya. Setidaknya kan begitu ya? Iya, itu kan basis persentase hitungannya kan enggak equal, enggak sama. Kalau calon dari partai itu dari 20% dari jumlah total kursi. Anggaplah itu dari pemilih ya. Itu pun satu calon bagi partai yang bisa mengusung calon sendiri dengan 10 kursi minimal, itu kan 5 orang, 5 anggota legislatif. Dan itu sebarannya belum tentu di lebih dari 50%, 33 kecamatan, anggap 17 kecamatan ya. Sementara itu diberlakukan bagi calon independen, calon perseorangan. Dia harus kemudian 6,5% dari jumlah penduduk. 1.209
Ya, Sebarannya 17 kecamatan Kecamatan. dari 33 kecamatan. Baru. Lebih dari 50% jumlah total kecamatan. Nah, ini kan berbeda, sehingga kemudian satu pihak itu diberikan peluang untuk bisa mencalonkan secara independen, tetapi di pihak lain secara teknis prosedur aturan main politiknya itu dipersulit, saya kira. Nah, ini ke depan perlu diikhtiarkan untuk diperbaiki undang-undang ini. Ya, sehingga poin pertama adalah pada tahap pencalonan saja sebetulnya perlu ada regulasi perubahan, terutama bagi calon independen, begitu ya. Itu poin pertama. Iya, yang kedua betul. Mas Bagi. Ini kan tadi Anda menyinggung tentang PDIP belum selesai. Belum selesai itu artinya kan dia sebetulnya secara kursi hitungan partai sudah memenuhi syarat untuk mengusung. Cuma kenapa kemudian masih ingin mengajak partai lain untuk berkoalisi, kan gitu ya? Sejauh yang saya terima itu kemudian iya, betul. Jadi kalau kemudian itu terkait dengan prarekom tadi ya, prarekom itu kan kemudian bisa saja lalu kemudian yang mengeluarkan ketua Bapilu, DPP misalnya. Meskipun satu sisinya itu ada tanda tangan sekjen. Nah, itu kan tidak memenuhi syarat formal untuk pencalonan yang sah menurut undang-undang. Kenapa? Karena di undang-undang ketentuannya adalah ditangani oleh ketua umum dan sekretaris umum. Nah, yang tersebar banyak itu secara terbatas, hemat saya, itu tanda tangannya salah satunya adalah ketua DPP, bukan ketua umum, satunya adalah sekjen. Nah, itu belum bisa dikatakan memenuhi syarat, sah. Nanti kalau diverifikasi faktual oleh KPU itu bisa dinyatakan belum sah. Nah, itu kan belajar dari proses dulu, ada pernah kasus di Pilgub Jawa Timur ya. Itu kan ada dukungan rekom silang. Betul. Satunya ditandatangani ketua umum dan sekretaris. Satunya ditandatangani sekjen dengan ketua, bukan ketua umum. Jadi ini problem syarat formal bagi rekom calon yang diusung partai. Oke, yang kedua Mas Zaki, ini yang menarik adalah PKB. Partai yang sebetulnya punya basis massa yang cukup militan karena ditopang oleh Nahdien, tapi sampai sekarang ini rupanya masih galau. Sampai sekarang belum memutuskan calon siapa yang akan direkom. Ini gimana ini? Anda melihat saya? Itu juga yang kita lihat ya. Jadi memang masih cukup waktu untuk nanti rekom itu pada saatnya diberikan ya. Dari tahapan ini masih cukup waktu. Tetapi hemat saya memang ini ada dinamika politik di internal masing-masing partai. Jadi yang mestinya loncat ke partai yang lain. Tapi PKB sendiri lalu belum punya kader partai, hemat saya, yang kemudian bisa dipastikan cukup memadai untuk dicalonkan sendiri. Sehingga kemudian ambil dari lembaga yang notabene itu dekat dengan PKB, anggaplah NU misalnya. Ada ketua PCNU yang kita tahu, lalu kemudian itu dinominasikan sebagai bakal calon. Tetapi sekali lagi itu lalu dalam prosesnya itu kan banyak muncul alternatif yang lain. Memang sejauh yang dinominasikan sampai kemudian ada muncul Gus Ipul. Gus Ipul ini menarik karena apa? Karena kalaupun mau nanti itu KPU itu sudah memberikan satu sinyal bahwa itu tidak bisa kemudian dipaksakan menjadi calon bupati atau wali kota Pasuruan karena stratanya itu menurun. Habis 2 periode berturut-turut dalam jabatan yang sama, bunyi regulasinya, habis dari wakil gubernur, lalu mencalonkan diri menjadi wakil bupati atau wakil wali kota. Nah ini sementara ada aspirasi yang ditangkap oleh PKB bahwa dimungkinkan Gus Ipul untuk dicalonkan. Tapi kan ada problem teknis itu tadi.
terkait dengan Tapi regulasi yang tidak ya, memungkinkan tapi untuk. sebetulnya kan itu bukan hal yang baru, karena dulu wali kota Surabaya, Bambang Deha 2 kali, habis itu kan ganding Bu Risma dia wakil kan gitu. Dia tidak ada persoalan itu. Ya cuman kan kenapa kemudian PKB tidak berani memunculkan calon kader sendiri kan begitu persoalannya. Iya, jadi dari itu pada jabatan yang sama, kemudian bedanya dengan penurunan derajat dari ya level provinsi ke level kabupaten atau kota. Jadi nanti kalau itu bisa menjadi agak lucu nanti, misalnya presiden ya, 2 periode nggak bisa nyalonkan lagi. Lalu presiden yang sudah 2 periode jabat nggak bisa nyalon presiden, nyalon bupati. Nah, gitu. Ini kan juga secara etika juga nggak elok ya. Saya kira juga nggak elok. Mas Muzaki, ini kan yang beredar, calon-calon yang beredar itu kan sebetulnya kan kalau dari PKB sudah jelas ya, ada Dr. Umar misalnya, ada Bu Latifah Sohib gitu dan seterusnya. Tetapi yang menarik kan ini Golkar ini. Golkar kan ingin merapat juga. Saya mendengar itu. Ya. Ya, saya kira memang menariknya itu kalau justru hemat saya, kalau Golkar berangkat sendiri. Golkar misalnya dengan dia punya modal kursi. Tapi kan di Golkar tidak cukup. Memang Golkar tidak cukup, dia harus koalisi. Jadi iya, Golkar 8 itu ambil 2 dari P3 misalnya. Hanura bisa dalam dinamika proses antar partai dalam kontestasi. Ya. 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 Baik. Ya. Saya kira kalau Golkar itu berkoalisi, artinya berangkat sendiri untuk kemudian mengusung calon, itu lebih menarik ya. Sehingga kemudian tidak calon tunggal dan tidak head to head. Artinya tadi apa? Secara demokratis, substansi nilai atau filosofi demokrasinya, semakin banyak calon kan semakin bagus ya. Semakin memberi banyak alternatif pilihan kepada masyarakat pemilih. Nah, tapi kalau kemudian ini ada oligarki yang beroperasi. Kalau ada oligarki partai, lalu kemudian oligarki partai ini lalu mendorong untuk mengarah kepada satu calon tunggal, yaitu bisa PKB pun bisa kemudian hilang calon, nanti kemudian diambil, kemudian bisa semua-semuanya untuk mendukung ke sana ya, ke PDI. Saya kira itu ya. Jadi kalau Golkar bisa mengusung calon, PKB juga misalnya Dr. Umar itu bisa juga diusung oleh PKB, lalu kemudian PDIP dengan Sandi itu minimal sudah 3 pasang calon. Dan misalnya 1 pasang lagi calon independen. Dengan 4 pasang calon, saya kira itu menjadi pesta ya, pesta demokrasi. Tapi kalau kemudian calon tunggal, apanya yang dibuat pesta? Dan catatan saya, refleksi dari dulu, ada beberapa studi kasus yang saya teliti untuk calon tunggal itu merekomendasikan daripada membelanjakan uang negara yang kemudian hilang percuma begitu saja karena calon tunggal, kalau misalnya sampai terjadi calon tunggal, mending nggak usah ada pilihan ya, langsung ditetapkan saja oleh DPR. Biaya untuk pilkada itu dipakai untuk pembangunan, dipakai untuk membangun kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Ya, menarik. Ya hanya saja kan putusan MK kan kemudian tidak begitu. Ini kan problemnya kan di situ. Ya sehingga kan kita lihat di Pasuruan misalnya ada kota kosong kan gitu kan. Kemudian di Makassar. Betul. Nah, tapi gini Mas Muzaki, sejauh ini apakah PKB tidak percaya diri kalau misalnya tampil berhadapan dengan incumbent gitu. Karena sejauh ini kan masih saya lihat kan masih menunggu gitu. Padahal sebetulnya kan kalau dia berani berhadapan itu kan menarik. Sehingga
bisa saya kira bergabung dengan Golkar misalnya? Saya kira memang lebih menarik kalau kemudian PKB mencalonkan sendiri ya? Menghadapi realitas politik itu ya. Jadi mencalonkan calonnya, kemudian menghadapi petahana, ya. Apalagi kalau kemudian ditambah Golkar tadi. Atau kemudian kemungkinan berikutnya Golkar berkoalisi dengan PKB misalnya. Ya. Saya kira itu dimungkinkan terjadi misalnya ya. Jadi Golkar sudah menominasikan Pak Siadi misalnya, dengan PKB menominasikan Dr. Umar misalnya, itu menjadi menarik, ya, menjadi menarik. Tapi sepanjang kemudian kontestasi di tingkat lokal seperti ini, itu hemat saya legislatif kandidat, jadi calon legislatif semuanya itu kemudian menjadi menjadi agak kurang menarik ya kalau kemudian dibandingkan dengan misalnya ada calon yang lebih segar, lebih di luar term yang sama, di luar yang ada itu jauh lebih menarik. Bahwa kemudian semangat petahana untuk memperkecil jumlah pasangan calon rivalnya itu iya. Karena kalau misalnya lebih banyak calon yang akan dihadapi, itu masyarakat bisa kemudian berpaling kepada calon-calon yang baru bermunculan. Nah itu plus minusnya. Tapi kalau kemudian head to head, saya kira berat bagi calon baru untuk kemudian menghadapi petahana ya. Gitu ya? Itu beberapa eksperimen politik di beberapa berat ya. Kalau sampai head to head saya kira berat, apalagi kalau lawan kotak kosong ya, bumbung kosong calon tunggal itu. Saya kira sudah selesai itu pilkadanya. Ya, jadi memang yang beredar beberapa minggu ini kan Golkar mau koalisi dengan PKB asalkan Golkar minta N1. Nah, ini kan persoalannya kan gitu. Padahal jumlah kursinya kan PKB. Ya kalau iya, fatsunnya itu kan tidak kena. Golkar 8, PKB punya 12. Jadi ya mestinya ya PKB lah yang N1-nya, Golkar N2. Saya kira begitu ya. Ini proporsional ya. Proporsional. Tapi namanya politik itu kan tidak bisa ini kan ya. Ya kalau Golkar mau pride partainya itu bisa mereka dapatkan ya berangkat sendiri. Dengan calon yang diusung sendiri, nambah saja koalisi ambil partai lain yang punya dua, P3, ada Hanura, ada Demokrat ya, itu bisa diambil dari situ. Atau peluang-peluang lain ya, peluang lain itu yang kemudian dimungkinkan bagi Golkar untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Saya kira beberapa informasi yang sempat saya peroleh, Golkar punya semangat untuk kemudian mengusung calonnya sendiri. Bahwa kemudian ada muncul anasir Golkar mau bergandengan dengan PKB, saya kira itu hanya penjajakan koalisi saja jika dimungkinkan. Tetapi kalau kemudian PKB firm dengan berangkat sendiri, ya saya kira Golkar juga akan berangkat sendiri, saya kira. Jadi PKB sebenarnya mampu berangkat sendiri asalkan dia mengusung calon N1, N2 mampu menarik pemilih di luar PKB kan begitu sebenarnya. Nah yang menarik saya kira potensi. Yang menarik lagi itu kan selama ini figur dari Ormas Muhammadiyah selama pilkada beberapa kali itu tidak pernah muncul lagi selama ini. Gimana itu kira-kira itu? Ya, hemat saya memang itu kan representasi ya, Mas Nurdin, bahwa peta sebaran basis pemilih di 33 kecamatan di kabupaten yang kita tahu, itu memang basis dari hijau dan merah ya. Nahdien ya. Dari priorisasi jabatan bupati sebelum-sebelumnya juga merepresentasikan itu. Sehingga kemudian muncul misalnya semangat
iya, PDI kemudian ingin comeback untuk mengambil kemenangan kembali setelah beberapa periode terakhir itu lepas dari dominasi politik PDI. Ya. Tapi bagi PKB juga catatan tersendiri saya kira, karena basis pendukung Nahdien itu juga menyebar ya. Di 33 kecamatan juga, iya ke semua partai juga ada ya. Nah, bahwa kemudian kalau ormas-ormas pendukung, karena ormas bukan partai politik sehingga tidak bisa mencalonkan kadernya, itu lalu kemudian ya konsekuensi logisnya ya mengikuti partai-partai yang ada ya. Kalau misalnya ada, saya kira kalau ada satu figur yang memang baru dan kemudian punya akseptabilitas yang tinggi, bukan tidak mungkin lalu kader Muhammadiyah juga bisa diambil ya. Tapi bahwa berangkatnya kan tetap dari partai, nah begitu. Nyatanya juga representasi afiliasi partai Muhammadiyah, PAN misalnya, itu kan nggak dapat kursi nggak ada kursi di Kabupaten Malang itu. Nah, saya kira itu sangat rasional kalau kemudian Muhammadiyah tidak mengambil posisi sebagai memunculkan calonnya sendiri. Ya, terakhir kira-kira prediksi Mas Muzaki calon yang muncul berapa kira-kira ini? Melihat calon prediksi saya ya, melihat calon perseorangan sepertinya ini tersiok-siok karena hasil pleno kemarin KPU kan masih perlu memenuhi syarat dukungan kembali ya, karena ada banyak yang dianggap tidak selesai gitu verifikasi faktualnya. Kira-kira prediksinya berapa calon ini? 2 apa 3 ini? Saya kira 3 ya. 3. Saya kira bisa muncul 3 pasang calon ya. Dari partai apa dari 3 partai dari semua partai. Partai semua ya? Dari partai semua ya. Partai semua ya. Ada 3 pasang dari partai semua. Proses terjadi, Mas Nurdin, ya. Dimungkinkan peluang incumbent bisa untuk menang, saya kira gitu itu ya. Bisa terganggu ya. Kecuali kalau head to head ya. Kecuali kalau head to head itu bisa lebih berpeluang besar daripada kalau kemudian jumlah pasangan calon yang berkontestasi itu lebih dari 2 pasang calon. Anggap misalnya 3 pasang calon atau 4 pasang calon, gitu. Itu ya. Ya, saya kira kita lihat Mas Muzaki perkembangan politik Kabupaten Malang. Nanti sambil kita presentasi lagi hasil survei. Nanti saya ingin melakukan survei juga ketika calon-calon sudah muncul. Kira-kira. Wah, hebat. Ya. Bagus. Karena memang beberapa kasus semangat. Ya. Beberapa kasus memang incumbent itu akan menang kalau tidak ada bermasalah, kan begitu ya? Karena masalah. Oh iya. Ya memang ada tambahan Mas Nurdin. Ya. Ada beberapa hal yang plus minusnya peluang untuk menang dan kalah bagi incumbent ya. Di beberapa referensi yang saya coba pahami itu ada di incumbent teoris, teori-teori tentang petahana ya. Itu ada peluang untuk tetap menang dan ada juga peluang untuk bisa kalah ya. Peluang menangnya kalau tidak ada gangguan politik dan peluang kalahnya jika kemudian ada gangguan politik ya. Gangguan politik bisa macam-macam. Saya kira lihat nanti dinamikanya sampai kemudian hari penetapan pasangan calon oleh partai ditetapkan oleh KPU. Nah, dinamika itu saya kira akan mulai ya. Apakah kemudian incumbent bisa melenggang dengan dengan tanpa gangguan politik atau justru kemudian terjadi adanya gangguan-gangguan politik dari rival yang kemudian ingin menggeser dominasi incumbent. Saya kira itu, Mas Nurdin. Ya, saya kira itu, Mas Muzaki. Terima kasih atas santai di channel saya. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Muzaki Mesri. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Nurdin. Pada bincang santai berikutnya. Bye-bye.